Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode yang ketiga ini kita masih membahas dari dalam kitab Sabilul Iqtiqar wal I'tibar bima yamuru bil ihsan wa yanqadi lahu minal a'mar karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengenai umur umat manusia. Di video yang ketiga ini kita sudah memasuki bab atau umur yang kedua, yang dimana sebelumnya umur yang pertama ketika kita ada di sulbinya Nabi Allah Adam, dan periode yang kedua ini dimulai dari masa manusia keluar dari perut ibunya dengan melalui proses persalinan hingga manusia keluar dari dunia oleh disebabkan mati. Periode kedua ini merupakan umur yang pertengahan yang paling penting dan umur-umur yang dituju menjadi tujuan dalam penciptaan makhluk. Wa ma khalaqtal jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam umur atau periode kedua ini dimulai dengan masa pembawanan hukum atau taklif berupa perintah dan larangan yang berasal dari otoritas ketuhanan ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bertumpu pada kedua hal itu segala ganjaran, siksaan, kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau penyiksaan yang kekal dan menjadi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbeda-beda pada umur atau periode kedua ini dengan perbedaan yang mencolok dilihat dari sisi masa atau lama usianya yang panjang dan yang pendek, dan dipandang dari sisi-sisi yang lainnya. Pada umur periode ini terdapat pendahuluan yang berupa menyerupai alam barzah ukhrawi, yaitu alam barzah yang terjadi di hari kiamat. Yang akan tampak pada umur ini berbagai perkara akhirat yang akan menjadi perbedaan keutamaan disebabkan perkara tersebut setelah bangkit dari kubur nanti. Adapun masih tersisa pada umur ini suatu dari makna-makna atau realita-realita adanya manusia di dalam tulang-tulang rusuk sulbi dan ada di dalam rahim-rahim ibu, yang perwujudan manusia itu berpindah pada masa kehamilan itu. Sebelum manusia tertampakkan di dalam perut ibunya di masa kehamilan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat suci Al-Quran mengenai perkara penting ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad jalaknal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin summa khalaqna nutfatan alaqatan ilal qawlihi azza min qaili fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, maksudnya adalah rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan selanjutnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 5, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ghaisi fa inna khalaqnakum min qurabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhlaqatin linubayyinakum
nubayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasya'u illa ajal musamma. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai batas waktu yang ditentukan. Banyak juga di dalam hadis-hadis baginda Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW, termasuk hadis-hadis yang paling lengkap dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia disebutkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Qala hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqa in ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursilullahu ilaihil malaki wa yunqahu fihi ruhu wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizki wa akhiri wa amalihi. Dan selanjutnya yang panjang sekali hadisnya yang tidak saya sebutkan panjangnya. Intinya adalah sesungguhnya setiap orang dari kalian terkumpul proses penciptaan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, lalu berproses menjadi segumpal daging selama 40 hari. Allah mengutus malaikat kepadanya, maka ruh ditiupkan, dan malaikat itu diperintahkan melakukan 4 kalimat, yaitu menulis kepentingan. Yang pertama ada rizki, ajal, amal, serta seorang yang celaka atau yang sejahtera. Intinya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul yamin atau orang yang dirahmati, yang insya Allah nanti akan masuk ke dalam surga, itulah insya Allah kaum muslimin yang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.